Si Hansen ini guys, dia berhasil menamatkan studi S1-nya dalam waktu 3 tahun. Iya, dia, habis dia selesai, dia benerin celana dia, terus dia langsung kayak terduduk di lantai, habis itu punggung dia juga langsung sender ke lantai gitu. Jadi selama kamu kerja di Micron yang lebih kayak US base, sama TSMC yang Taiwan base, Hmm. itu kamu ada ngerasa perbedaan yang mencolok gak sih? Biasa aja itu ya, itulah definisi yang kalau menurut aku kelebihan. Ada nggak sih hal-hal yang kamu mungkin lumayan rinduin dari Indo pas kamu lagi di Taiwan? Oke, Hansen pas dulu S1 kamu ngambil program jurusan apa? Oh, pas S1 aku jurusannya computer science. Eee, Teman-teman yang di Indo mungkin familiar namanya IT. Mungkin ada dikit perbedaan, tapi aku nggak gitu familiar dengan, SKS yang bukan SKS ya, mungkin mata kuliah atau skemanya kuliahnya di IT Indonesia. Tapi kok bisa dibilang mostly tentang, eee, semuanya berhubungan dengan komputer gitu. Dimulai dari, microcontroller, OS yang lebih ke software, yang mungkin kayak algorithm, data science, gitu-gitu. Kebanyakan mata pelajarannya kayak gitu sih yang harus kita ambil. Jadi waktu kamu studi juga semua pakai Mandarin. Mmm, Dosen bakal lebih comfortable buat deliver pelajarannya pakai Mandarin. Tapi mata kuliah sebenarnya sih dari segi material banyak yang bahasa Inggris ya. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalkan, datang ke, mmm, NCTU, mungkin sekarang namanya NYCU, Jiao Kuali Yangming Jiao Tong Daxue, atau ke universitasnya, eee, bapak host, Tsinghua Daxue, mungkin mostly materialnya Inggris ya gitu ya. Jadi ya masih bisa di-follow up lah untuk kita yang foreigner gitu. Jadi apakah kamu tiap hari belajar gitu kayak di kelas nggak ngerti terus pulang baca atau gimana tuh dulu Mas? Ah, itu bener Masih banget sistem. di kelas nggak ngerti pulang baru baca. Ya itu bener banget. Jadi kok perbedaan yang aku paling ngerasain sama teman-teman di kamarku, teman-teman kamarku kebetulan pada saat itu adalah, orang lokal. Jadi mereka itu pada sangat efisien gitu. Pada saat di kelas mereka dengerin, mereka cerna, oh mereka udah ngerti. Mungkin di saat mereka cerna, gurunya prepare hal lain, mereka bisa kerjain PR lagi bahkan ya. Kalau buat gua pada saat itu, hah, ini guru ngomong apa ya? Gua mending tidur gak sih? Jadi ya pada saat itu ya mungkin di kelas gua nggak gitu dapet pelajarannya. Ya biasanya gua kebut di saat udah mendekati ujian gitu, atau mungkin ada PR baru gua mulai digest kayak, "Ini apa sih yang diajarin, topiknya apa, ngapain?" gitu. Baru di sana gua, catch up gitu. Sering begadang nggak dulu? Hari-hari biasa enggak, hari-hari biasa, mungkin gua tidur normal. Tapi kalau semakin mendekati hari ujian, nah itu mungkin rate begadangnya bakal naik. Sampai 1 hari sebelum ujian, probability gua nggak tidurnya sangat tinggi gitu. Relate, relate, relate. Kira-kira gitulah. Si Hansen ini guys, dia berhasil menamatkan studi S1-nya dalam waktu 3 tahun. Gimana itu Hansen? Boleh dicerita dikit nggak bagian itu? Sejujurnya gue merasa almost everyone yang ada di sana itu capable buat ngelakuin ini. Jadi kayak ini sebenarnya nothing special gitu. Karena semua orang itu semua orang yang di universitasku atau universitas sebelahku yang teman-teman nggak tahu, sebelahku itu NTHU, Tsinghua University. Mostly semuanya itu orang yang pinter-pinter dan rajin. Ini cuma permasalahan prioritas gitu. Jadi mungkin ada orang yang lebih pengen take everything slow, jadi dia bisa digest more dan ngelakuin hal lain di samping dari itu. Ya kalau untuk gua sendiri sebenarnya lebih ke gua pengen cepet-cepet selesaiin karena buat hemat biaya kuliah aja sih. Tapi ya balik lagi itu nggak ada hal yang buruk dan baik. Karena sometimes running too fast juga nggak sebaik yang teman-teman pikirin. Eh, Take it slow juga nggak seburuk yang teman-teman pikirin. Gitu. Karena memang ada banyak kasus yang kayak mungkin dia take it slow, dia bisa belajar lebih banyak, dia lebih enjoy, atau mungkin dia bisa ngelakuin hal lain seperti student exchange,
atau mungkin hal-hal yang mereka lebih suka gitu. Itu yang penting kan di hidup sebenarnya. Oke, ya benar sih. Terus tapi, emang apa aja syarat untuk lulus dalam 3 tahun itu? Eee, Sebenarnya syarat dia mereka nggak patokin kayak kita harus 4 tahun baru boleh lulus, enggak. Tapi dibalik lagi ke skema pelajarannya, karena memang kadang ada yang harus take, course yang mandatory itu sampai ke tahun keempat, karena mungkin permasalahan jadwal. Kebetulan di departemenku pada saat itu ya, dia yang wajib mata kuliah yang wajib itu di skemanya cuma sampai tahun ketiga. Jadi kalau di luar dari itu kita bisa selesain, mata kuliah pilihan yang lain atau yang mata kuliah umum yang lain sesuai dengan kuotanya, ya tetap lulus. Di saat itu sebenarnya SKS yang kita perluin nggak sebanyak itu ya, 130-an untuk S1 kalau nggak salah. Ya tapi balik lagi mungkin kita tetap ada final project 2 semester. Nah ini yang biasanya SKS-nya kecil tapi ya kita mungkin perlu invest waktu lebih gitu. Tapi S1 di Taiwan nggak ada kayak skripsi-skripsi ya, lebih kayak final final project Iya, tadi? lebih ke final project. Ya sebenarnya mirip lah kayak skripsi, cuma kita nggak perlu dokumentasikan ke eh, tu- wadah tertulis yang panjang gitu. Mmm. Jadi pokoknya selama final project selesai, terus jumlah SKS-nya juga udah terpenuhi, udah boleh Ya, lulus gitu. bener. Boleh cerita nggak sih kenapa awalnya kamu memilih untuk kuliah di Taiwan? Em, oh, gue SMA itu di Jakarta. Di sekolah gue itu ada satu guru Mandarin. Kayak beliau suka banget gitu untuk ngepromosiin kuliah di Taiwan karena beliau juga adalah lulusan Taiwan gitu. Mhm. Mungkin beliau ngerasain benefitnya dari lulus kuliah di Taiwan, jadi beliau suka nawarin. Di satu sisi lagi, gue merasa ya kuliah di luar tuh juga getting out of comfort zone. Di sana kita bisa lebih mandiri. Mungkin temen-temen udah sering ya denger kayak lebih mandiri, cuman feel-nya bakal beda untuk orang yang pernah ngerasain dua dua kata ini mungkin ya. Kayak benar-benar semua hal kita yang mikirin, kita yang harus tahu, kita yang harus urus gitu. Jadi dua motivasi itulah yang bikin gue sampai di sini hari ini. Tapi ya setelah gue sampai sini gue ngerasain ya memang firstly kayak memang harga kuliahnya nggak semahal kuliah luar negeri di negara lain. Itu yang pertama. Kedua, kualitas universitasnya juga sangat oke. Sangat kalau bisa dibilang udah di atas average. Dan ketiga adalah di saat kita kuliah itu, di samping kita belajar untuk mandiri sendiri, kita juga bisa kerja gitu. Kerjanya dalam artian dalam batas regulasi ya. Kalau nggak salah pada saat itu adalah setiap minggu mungkin di bawah 20 jam ya. Ya, benar. Ya, kita bisa kerja apa aja gitu dan nggak perlu malu gitu. Kita kerja di samping dari kita kerja juga kita belajar. Belajar apa? Belajar komunikasi sama orang lokal, belajar kayak gimana sih orang lokal ini ngomong atau mereka itu kayak kayak bicara seperti apa atau komunikasi seperti apa yang mereka lebih bisa ngerti gitu. Sometimes mungkin teman-teman ada ya yang Mandarinnya jago banget gitu. Tapi ada lagi orang yang mungkin Mandarinnya nggak sejago itu secara di atas kertas, tapi dia bisa komunikasi yang efektif karena mungkin ya itu dari praktek ya, bisa dibilang. Ya, nambahin dikit untuk kerja part-time, jadi di Taiwan itu kalau kalian misalnya mau kerja part-time itu harus, daftar ke pemerintah, itu license apa izin untuk kerja. Aku agak lupa kayaknya biasanya dikasih tiap 6 bulan atau per tahun gitu, tapi itu harus diperbarui terus. Jadi, izin kerja part-time ini biasa dikasih batas, kalau lagi masa-masa kuliah itu per minggunya cuma boleh kerja 20 jam. Dan emang aturannya menurutku make sense karena kan kita datang sini tetap tujuan utamanya belajar. Jadi, jangan kayak seharian gitu cuman part-time doang gitu. Jadi tapi dia ada kasih pengecualian. Jadi kalau misalkan lagi zaman-zaman, masa liburan, libur musim panas, itu biasanya nggak ada batasannya. Jadi kalau kalian mau kerja full gitu, itu boleh. Dan emang emang banyak sih anak-anak Indo yang aku tahu emang kayak nanti libur musim panas kerja di pabrik gitu, sebulan full karena ya emang bayarannya lumayan banyak sih. Kayaknya untuk sekarang bayaran
per jamnya udah 190-an NT ya, udah Udah 100.000 sih ya udah per udah jamnya. udah Rp100.000. Sebenarnya ya cukup banget gitu untuk kita pakai sehari-hari. Ya. Hmm. Jadi, dulu pas masih sekolah kamu pernah kerja part-time apa aja? Ah, pada saat S1 itu kerja part-time-ku bervariasi. Ada yang kerja di kantin, masak luwe. Kalau teman-teman nggak tahu luwe itu mirip kayak rebusan yang ada kuahnya gitu, kalau bisa dibilang. Jadi kita pilih-pilih Hmm. bahan, nanti dia rebusin gitu. Iya, nanti rebusin terus kasih kuah, kasih mungkin sausnya gitu ya. Ada lagi kerja di Sipan. Sipan itu kayak department office. Jadi ya di sana jadi kayak mirip kalau bisa dibilang office boy-nya ya. Mhm, Kayak bantu nganterin kongwen atau itu apa dokumen. dokumennya ke departemen yang lain atau office yang lain. Karena kan universitas itu gede ya. Jadi kadang banyak office yang ngurusin keuangan lah, office yang ngurusin pembukuan atau dan lain-lain gitu. Jadi kita bakal sering run office-office itu. Di sana mungkin kita mulai banyak tahu peribahasa-peribahasa yang mungkin kita biasanya lebih awam gitu ya. Habis itu ada lagi yang kantin juga, cuman ya lebih ke bagian ambil sayur gitu-gitu. Pernah juga. Dari semua itu mana yang paling berkesan? Paling berkesan ya. Ya semuanya berkesan lah ya, karena setiap apa yang kita lakuin tuh ya mengajarkan kita sesuatu yang baru gitu. Wah, bijaksana sekali Hansa. Ya semua berkesan lah. Bagaimana dengan intern? Apakah pernah intern? Pas S1 gue gak sempat intern, tapi gue internnya itu pada saat gue udah di S2. Kayak yang dibilang, gue kerja dulu di Micron Technology, baru gue balik untuk S2 di univ yang sama. Setelah itu gue di tahun pertama S2 gue, pada saat summer holiday-nya gue pergi intern di Micron Technology lagi. Kerjaan gue mostly tentang cloud gitu. Kalau teman-teman sering dengar kayak GCP, Azure gitu-gitu. Jadi gue nge-automasi cloud service API-nya, kalau bisa dibilang. Dan untuk kebutuhan internal. Misalkan kan kadang di internal kita ada keperluan yang misalkan, oh gue pengen apply satu virtual mesin nih, atau speknya seperti apa gitu. Tapi kan banyak hal-hal yang kita lewat API ya untuk service-nya. Ya, jadi tim gua yang gua intern pada saat itu ya mereka kerjaannya itu nge-automate flow ini. Mulai dari registrasi, bikin vault, bikin key, authentication, apply virtual mesinnya dengan spek yang udah ditentuin, baru kasih ke usernya gitu. Mungkin banyak lagi service-service lain tergantung service apa yang cloud itu provide atau yang kita perlu gitu. Habis itu intern yang kedua, gue intern di ada satu perusahaan namanya ITRI, E3 atau sebutannya E3. Sebenarnya dia setengah perusahaan di bawah government, setengahnya lagi mungkin corporate juga. Di sana bidang yang gue kerjain mirip dengan topik pada saat research gue pada saat gue S2. Jadi mostly tentang medical imaging. Pada saat itu specifically kayak misalkan CT scan, MRI scan gitu-gitu. Dan topik yang gue kerjain di sana tuh lebih ke tentang tulang belakang, lumbar vertebrae atau ya kalau nggak salah sebutannya itu. Kita kayak ngedeteksi mana sih segmen-segmen yang ada di tulang belakang itu gitu. Kira-kira kayak gitu. Dan pakai kalau teman-teman sering dengar machine learning atau bahasa awamnya ya AI gitu. Oke, oke. Terus, pas kamu baru sampai ke Taiwan nih, ada nggak sih hal-hal yang menurutmu, "Oh, aku expect-nya gini tapi kok kayaknya beda," gitu? Hmm, Mostly enggak, mostly sesuai dengan ekspektasiku. Karena pada saat itu gue udah punya temen yang kuliah di Taiwan, jadi sering dengar cerita-cerita mereka ya. Yang paling berbeda adalah eh, bagaimana gurunya sampaikan pelajaran dan materialnya itu dalam bahasa apa gitu. Karena teman-teman gue banyak yang dia di bidang yang
manajemen gitu. Mungkin itu bakal banyak material dalam Mandarin, mungkin ya. Tapi kalau technical itu kebanyakan sebenarnya dokumentasi di internet itu adalah Inggris gitu. Jadi kita bisa expect material kita Inggris. Nah, kebetulan karena gue bidangnya lebih ke yang teknik, jadi ya material yang gue dapet kebanyakan juga Inggris. Jadi lebih bisa keep up gitu ternyata sama pelajaran. Gapnya lebih kecil. Tapi ya kembali lagi ada plus minus gitu. Teman-teman yang belajarnya bakal materialnya pakai Mandarin mungkin mereka kesulitan untuk keep up-nya mereka harus usaha lebih, tapi apa yang mereka dapatkan juga lebih. Secara Mandarin mereka improve-nya akan cepet banget. Dan sementara untuk gue yang selalu keep up pelajaran atau catch up-nya dengan bahasa Inggris ya mungkin nanti perkembangan Mandarinnya akan lebih ke yang sehari-hari doang. Gitu. Tapi sebelum kamu ketahuan, apakah kamu pernah ujian Mandarin gitu? Ujian kayak official yang kayak HSK atau TOCVL itu belum pernah sih. Cuman pas gua kecil ya ada les-les aja gitu untuk Mandarin. Tapi apa pas kamu udah sampai tahun, apakah bisa kayak ngomong sama orang di pasar lah atau Hmm. ya sama orang lokal gitu? Untuk komunikasi menurut gua relatif oke. Nggak banyak hambatan yang sampai gua nggak bisa beli makan atau nggak bisa function sebagai orang normal gitu. Nggak ada. Yang kesulitan itu mungkin cuma lebih ke peribahasa yang kita jarang dengar di sehari-hari. Itu mungkin bakal sound awam banget di telinga kita gitu. Cuman untuk sehari-hari itu semua masih oke lah. Ada nggak sih cerita-cerita unik atau cerita-cerita aneh selama di sini? Cerita-cerita aneh. Pada saat di Univ dulu, kayak yang kita tahu ya sebenarnya anak S1 itu juga mereka juga ngerasain tekanan ya dari kuliah gitu. Jadi pada saat itu gue tengah malam ke WC gitu. Lagi pengen buang air kecil. Habis itu tiba-tiba di sebelah gue ada cowok lain datang. Dia kencing juga. Habis dia buang selesai, dia langsung tidur di lantai gitu. Ah, Tidur di lantai tempat dia buang air kecil itu. Habis itu gue kayak, gue kan kayak, sebenerin celana gue. Lah, ini orang kenapa ya? Terus gue bangunin dia, lu kenapa bro? Bukan pakai bahasa Indo ya. Terus dia kayak terus dia bangun gitu. Terus ya udah dia jalan keluar lagi. Mungkin teman-teman lain juga banyak keceritaannya ya. Cuman buat gue ya itu aja sih yang gue paling inget sebenarnya. itu dia tidur emang beneran tidur atau Iya dia habis dia selesai dia benerin celana dia terus dia langsung kayak terduduk di lantai habis itu punggung dia juga langsung sender ke lantai gitu. Dengan posisi. Terus gue kayak ini orang kenapa ya? Apa ritual? menarik menarik. Sering lah dengar cerita lain juga dari teman-teman yang lain. Cuman ya kalau buat gue itu yang gue paling inget sih. Oke. Hmm. Oke. Oh berarti S2-mu tuh lanjutan dari S1 juga ya? Apa jurusannya kan juga masih sama? S2, iya. S2 itu lanjutan dari S1 karena di bidang computer science juga. Tapi pada saat S2 itu sebenarnya udah dibagi penjurusan. Jadi specifically kita tuh maunya ke bidang apa. Pada saat itu nama penjurusanku itu adalah multimedia engineering. Tapi bukan multimedia yang teman-teman mikirin ya, kayak bukan edit foto secara konvensional atau kayak yang podcast seperti ini gitu, bukan. Jadi dia lebih ke ya fokusnya ke sinyal karena sinyal itu banyak bentuk, image juga salah satu bentuk sinyal, ada sinyal lain-lain kayak suara dan lain-lain yang mungkin teman-teman ada yang kurang awam, EEG, ECG gitu-gitu. Itu juga sinyal. Jadi semua yang berhubungan dengan processing ini dia masuknya di multimedia. Jadi karena pada saat itu yang gue kerjain adalah analisa medical imaging, ya itu juga cocok di bagian penjurusan multimedia ini gitu. Apa yang paling berbeda dari S1 dan S2? Ini bakal jawabannya lumayan generik. Kayak teman-teman bisa bayangin, S2 itu udah jauh lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman udah tahu banget persis yang teman-teman mau lakuin apa. Kayak misalkan computer science kan sebenarnya yang berhubungan dengan information technology kan sangat luas ya. Ya. Ada networking,
Ada mungkin yang jalurnya lebih konvensional kayak software developing gitu-gitu, website atau yang berhubungan dengan user experience. Dan bahkan yang berhubungan dengan AI pun itu sangat luas gitu ya. Ya. Karena bidang apapun tuh sebenarnya sekarang zaman ini ya kita bisa masukin aja gitu AI gitu. Karena AI itu kan lebih ke konsep ya. Dan pada saat itu ya gue udah sangat spesifik, gue pokoknya maunya di bagian image analysis atau manipulation dengan menggunakan AI gitu. Jadi dan topik medical ini lebih spesifik lagi karena tergantung dengan lab profesor yang teman-teman pilih gitu. Kalau boleh tahu dulu pas selama kuliah, apakah ada beasiswa gitu? Beasiswa ada, mostly pada saat gue S2. Jadi ini mungkin gue share dikit dari yang gue tahu. Sepengalaman gue, beasiswa itu depends on identity kita pada saat kita datang. Karena seperti yang tadi udah di depan kita udah ceritain, kalau misalkan kita lewat jalur satu namanya Infupan, itu namanya Overseas Chinese. Jadi pada saat kita datang itu kita Overseas Chinese student. Yang dalam artian Huachao itu kamu punya keturunan Chinese. Tapi nggak berarti foreigner itu harus yang nggak Chinese gitu ya, enggak ya. Itu jalur gimana kita masuknya. Biasanya daftar perorangan yang lewat website universitas langsung, itu mungkin kita bisa langsung dapat identity-nya adalah foreign student. Jadi ini mungkin punya skema beasiswa yang berbeda, dua ini. Jadi yang aku dapat pada saat itu aku overseas Chinese datang ke sini, list beasiswa pada saat aku S1 itu mostly punya keperluan ekonomi khusus baru dia bisa provide. Salah satu syarat yang paling sering kita temuin. Jadi misalnya teman-teman misalkan punya latar belakang ekonomi yang kurang, jadi teman-teman bisa apply tapi harus ada bukti. Kalau teman-teman punya bukti kalau ada keperluan ekonomi, jadi baru dia bisa provide beasiswa ini. Pada saat itu gue nggak punya pembuktian ini, jadi gue mostly kurang bisa apply untuk yang overseas Chinese. Tapi untuk yang foreign student, itu skema beasiswa beda lagi. Kayak biasa stipend sama waiver itu akan dilihat dari performance teman-teman di universitas gitu. Jadi mostly lebih ke nilai. Mungkin gue perlu tambahin lagi karena overseas Chinese dan foreign student ini juga punya skema biaya kuliah yang berbeda gitu ya. Jadi mungkin dari yang aku tahu foreign student itu akan lebih mahal. Overseas Chinese ini akan almost half biayanya. Tapi mungkin skema beasiswanya akan lebih sulit. Jadi ini kembali lagi ke strategi. Jadi kalau teman-teman percaya, kayak teman-teman itu bakal rajin banget, bakal bisa keep up banget sama pelajaran, dan teman-teman yakin kuota di universitas ini untuk stipend and waiver-nya cukup besar, punya peluang untuk achieve, maka ambillah jalur foreign student. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih aman, ambillah jalur overseas Chinese karena dari base biaya kuliahnya juga udah lebih murah gitu. Pada saat itu S1 gue mungkin kurang dapet, dan gue dapetnya pada saat S2. Karena di S2 itu udah lebih eligible untuk yang lewat nilai. Jadi gue cuma perlu kasih nilai gue SKS, bukan SKS, IP, IP. IP gue kalau misalkan di atas 3,7 atau berapa, kita bisa apply untuk beasiswa ini. Dan kemungkinan dapetnya cukup tinggi gitu. Mungkin tambahin untuk IP di Taiwan itu maksimal 4,3 ya, bukan 4 kayak di Indo. Kayaknya di Indo ada juga deh yang 4,3. Oh ada ya? Ya, tergantung universitas dan cara hitungannya ya. Oh, oke. Terus aku baru kepikiran ada lagi jenis beasiswa yang lain yang tergantung dari achievement di universitas. Misalkan kayak Suquanjiang. Aku gak tahu apa bahasa Indonya, tapi mungkin itu lebih ke Juara lihat kelas dari ya? juara kelas ya mungkin ya. Jadi itu memang terbuka untuk setiap kelas dan regardless of backgroundnya. Jadi mungkin orang lokal juga bisa ikut. Nah yang kayak gitu teman-teman juga udah pastinya bisa dapetin. Misalnya teman-teman nilainya bagus, habis itu punya peringkat yang cukup depan di kelas. Nah mungkin tuh bakal dapat sertifikat namanya Suquanjiang. Habis itu mungkin ada tambahan duit dari situ. Dengar-dengar kamu mendukung chat labor ya?
Kok mendadak banget, Pak Host? Iya, soalnya Oh ada denger gitu. oh, jawaban singkatnya iya, tapi ada tapinya gitu, ada penjelasannya. Jadi kalau di-cut orang nih masuk reels makanya bakal viral sih. Iya, tapi, bukan dalam artian anak kecil itu dipaksa untuk bekerja, gitu. Karena kan gue akhir-akhir ini lihat ada reels yang anak kecil mungkin di Cina dia lucu, terus, dia jualan bunga. Walaupun background story kita nggak tahu dia dipaksa apa enggak, tapi dia kelihatan happy gitu. Terus yang pengen gue bilang tuh kenapa gue bisa setuju dalam artian, anak kecil itu bekerja dengan sukarela dan ada tujuan kenapa anak kecil itu biarkan bekerja. Karena definisi bekerja ini luas ya. Jadi kalau di saat anak kecil ini pergi tawarin bunga, habis itu dia dapet duit, ya sebenarnya udah masuk kategori bekerja ya. Cuman dia kan nggak officially pegawai gitu, bukan gitu. Jadi kalau orang tuanya punya tujuan untuk ngedidik anaknya, minta dia untuk ngelakuin hal ini, menurut gua setuju banget. Karena pada saat kita masih kecil itu mungkin, eee, ada anak-anak yang udah mulai bisa nge-digest gitu. Oh, ini loh yang orang tua kita lakuin tiap hari. Oh, kayaknya capek juga ya, susah juga ya, tapi tetap harus dijalani dengan senyuman ternyata. Karena di saat kita cemburuh, ternyata orang itu nggak mau beli. Adalah anak-anak kecil yang udah mulai bisa nangkep. Dan kalau di masa dini dia udah bisa dapet ini, setelah besarnya mungkin setiap hari, di setiap langkah, di setiap keputusan yang mereka ambil, mereka bakal terus kepikiran kayak, "Oh, dulu orang tua gue gak semudah ini loh jalanin hidupnya. Kayaknya gue sekarang punya opportunity lebih deh. Gue punya pilihan lebih. Why not do my best?" Gitu. Sebenarnya lebih ke hal itu, bukan dalam artian, lu harus kerja, lu pergi ngamen gitu. Nggak, bukan. Itu gue nggak setuju juga. Kalau secara paksaan, tidak. Tapi kalau secara untuk ngedidik anak itu, gue sangat setuju. Ya, jadi child labor yang maksudnya bukan dipaksa, tapi lebih buat ngajarin arti dan perjuangan untuk dapat uang lah. Ya. Karena gue yakin teman-teman semua setuju. Di masa ini juga cari duit ya mungkin nggak semudah itu. Tapi orang tua kita juga mungkin punya kata-kata yang lain. Oh, mungkin mereka bakal bilang, dulu lebih susah lagi. Ya, cuman kalau buat gua ini cuman perbedaan bentuk, perbedaan warna. Tapi sebenarnya yang kita mau achieve itu kan sebenarnya tetap ada satu goals yang ternyata nggak semudah itu dan kita tetap harus ngejalanin mau nggak mau, gimana pun kita nangkepnya gitu. Jadi kita mau enjoy tetap kita harus jalanin, kita nggak enjoy tetap harus jalanin gitu. Jadi gimana teman-teman ngelihat hidup ini yang gimana kita dididik sejak kecil itu bakal sangat berpengaruh gitu. Oke, tadi kan kamu sempat cerita habis Mmm, S1 kamu sempat kerja di Micron. mmm, Micron atau mungkin Micron, ini kan perusahaan produksi memori yang dia asal dari US gitu kan ya. Jadi selama kamu kerja di Micron yang lebih kayak US based sama TSMC yang Taiwan based, mmm. itu kamu ada ngerasa perbedaan yang mencolok gak sih? Oke. Kalau bisa dibilang Micron ini kan sebenarnya udah dibilang multinational company ya. Jadi sebenarnya, dia bekerja sama secara globalnya itu lebih terkoneksi. Ya, setidaknya yang aku rasain kayak gitu. Jadi akan banyak meeting-meeting dan komunikasi yang terjadi dengan, eee eee, teman kerja atau partner yang berbeda negara atau berbeda, region. Jadi karena beda time region ya jadi mungkin kita harus, atur lagi gimana kita bisa achieve, eee, ke teamwork yang bagus. Itu yang kalau secara waktu mungkin kayak gitu. Kalau secara culture-nya, gue merasa The Micron itu memang lebih culture-nya lebih American dikit. Setidaknya ada influence-nya. Jadi, seperti mungkin teman-teman ada yang pernah ngerasain kalau kerja dengan, eee, orang yang American culture gitu, biasa mereka lebih, eee, bukan santai dalam artian yang buruk ya, kayak mereka lebih, "Oh, ini ya kerja," gitu, "Let's do our best." Habis itu kita selesain, habis itu kita appreciate each other. "Oh, thanks everyone karena udah selesaiin project ini, karena ada kalian kita bisa selesai dengan target yang kita mau." Itu bakal yang teman-teman lebih rasain.
Tapi kalau untuk yang Taiwan base itu mungkin agak beda. Karena, culture-nya lebih ke kayak, mmm, apa yang kita harus lakuin ya kita harus selesain gitu dengan baik, gitu. Bukan masalah, apresiasi tetap ada, tapi mungkin nggak mmm, eksplisit, American base gitu. Culture yang berbeda gitu kalau bisa dibilang. Jadi ya mungkin warna hari-harinya akan berbeda dikit, tapi sebenarnya ya, tujuannya sama gitu. Ya kita kerja ya tetap kita harus ngelakuin apa yang kita udah di-assign atau yang memang jadi job job desk kita. Habis itu ya mungkin kita juga tetap harus take responsibility, tetap gitu. Sebenarnya di balik itu semua sama lah. Tapi apa yang membuat kamu untuk memilih TSMC setelah lulus S2? Kenapa kamu nggak kayak consider, "Oh aku mau balik ke Micron nih." Hmm. Sebenarnya ada konsiderasi untuk balik lagi karena, at least lingkungannya aku udah tahu, aku merasa cukup cocok. Tapi di saat itu, karena memang aku, dapat offer-nya dari TSMC ini, aku ngerasa, nothing tulus juga untuk lihat dunia luar. Mencoba yang lain lah. Ya, mencoba hal lain yang selama ini aku pikir, oh mungkin itu aku nggak cocok, tapi kan kalau kita nggak coba kita nggak tahu juga. Ya. Jadi apa nih rencanamu ke depannya? Apakah kamu bakal stay di Taiwan? Atau kamu ada kepikiran mau balik ke Indo? Atau mau explore negara lain? Gimana Hansen? Eee, Mungkin ini akan sedikit, eee, anti climax karena, gue bukan orang yang sangat ambisius, kayak gue harus, explore semua dunia ini, gue harus dapat banyak duit, gue harus kaya raya, enggak. Gue lebih orang yang jalanin hidup ini tuh kayak santai aja gitu, Go with the flow. ya go with the flow. Kayak gue nggak coba keras untuk ngelakuin sesuatu, kayak apa yang udah sampai di depan pintu gue, ya udah gue lakuin yang terbaik. Di samping itu gue nggak mikir banyak hal, gue kayak nggak banyak, "Oh gue harus gini, gue harus" nggak, gue nggak banyak tekanan kayak gitu. Jadi kok ya karena gue orang seperti itu, rencana gue itu sebenarnya simple, gue cuma pengen stay di sini, sampai ngelakuin yang terbaik yang gue bisa, sampai gue merasa gue di titik yang gue nggak lagi berkembang. Sementara waktu gue masih merasa gue ada progressing dikit karena, gue baru ganti tim, gue pindah jadi pekerjaannya sedikit berbeda jadinya, barusan, 1,5 tahun terakhir ini. Jadi masih banyak hal yang bisa gue pelajarin. Tapi setelah nanti gue merasa kayak, oh gue udah stuck, kayaknya gue udah, merasa ini udah cukup, gue nggak ada keinginan untuk explore secara teknikal lagi atau secara domain lagi, mungkin gue bakal putusin buat balik ke Indo. Mungkin dari situ gue bakal lebih ke ngelakuin hal yang, gue suka aja gitu. Karena secara, coding, hal-hal yang seperti ini itu gue oke ngelakuinnya, tapi nggak masuk dalam hobi gue. Oke, berarti lebih ke berkembang dalam segi skill ya? Mmm, Soft skill and hard skill ya, dalam Oke. segi teknologi dan dalam segi komunikasi juga. Karena setelah gue, jalanin berapa tahun ini ya gue merasa yang paling perlu di-improve tuh sebenarnya bukan hard skill, tapi kayak komunikasi gitu. Communication skill, presentation, itu sangat penting. Karena itu yang mungkin itu juga yang bikin gue meeting 80% of the time ya. Karena gue komunikasinya nggak efektif, jadi orang nggak ngerti lu ngomong apa sih, kayaknya kok nggak nyambung gitu ya. Ya mungkin itu yang sangat bisa di-improve sementara ini sebenarnya. Ya apalagi di zaman AI yang tadi Hansen udah bilang, sekarang mereka pun udah bisa bantu kita untuk nulis code gitu ya. Bener. Jadi hard skill ya penting nggak penting lah gitu. Lebih ke problem solving, gimana kita juga kayak, kayak ada satu masalah, kayak gimana sih, apa sih yang paling penting yang harus kita selesain dulu sebenarnya gitu. Mungkin bahasa Mandarinnya "Pas er gitu. Jadi apa sih yang paling penting di saat kita ngehadap satu masalah, apa sih yang harus kita selesain dulu gitu. Dan 20% itu kita bisa nanti aja, karena mungkin effort yang kita perluin bakal lebih banyak tapi nggak se-impactful itu. Nah, gimana kita ngebagi ini dan gimana kita bikin roadmap sampai ke problem ini solved dan bisa diterima, dari segala sisi.
Nah, mungkin itu yang paling penting ya. Jadi kalau untuk yang udah sangat teknikal, sangat codingnya, ya mungkin AI bisa bantu. Tapi yang kita perlu itu overview-nya. Gitu. Ada nggak sih hal-hal yang kamu mungkin lumayan rinduin dari Indo pas kamu lagi di Taiwan? Ini mungkin nggak aku doang. Mungkin semua teman-teman yang datang dari Indo bakal rindu banget sama makanan Indo. Ya benar Ya. sekali. Karena makanan di sini itu mostly rasanya bawang putih dan garam. Kalau aku bisa bilang. Dan sedikit kecap. Jadi ya bakal lumayan light. Tapi ya mungkin untuk kesehatan ya bagus juga sih. Iya, iya. Tapi kalau dibalik nih, misalkan apa yang hal-hal yang kamu suka banget dari Taiwan? Yang aku suka banget itu sebenarnya tinggal di Taiwan itu kalau bisa dibilang eh, sebuah blessing sih sebenarnya. Mungkin ada beberapa YouTuber orang luar yang udah bikin konten seperti ini. Mereka kayak ngomong Taiwan itu banyak hal yang ini the art of noticing gitu. Mungkin pada saat kita di sini kayak oh hari-hari ya kayak gini aja gitu. Biasa aja. Oh, tapi sebenarnya biasanya aja itu adalah suatu blessing sebenarnya kan. Kayak oh, gak ada hal-hal yang kriminal yang gak tinggi. Terus habis itu jalan-jalan semua rapi, semua orang taat peraturan. Terus jarang mungkin jalan-jalan juga lumayan bersih, gak ada yang buang sampah sembarangan. Kok transportasi umumnya gampang. Kita mau kemana-mana mudah. Habis itu kita pengen apapun semua di dalam gapain kita. Jarang ada macet. Habis itu polusi juga nggak separah itu. Cuacanya juga nggak tarik panas gitu. Dan nyaman. Jadi nggak biasa aja itu ya itulah definisi yang kalau menurut aku kelebihannya gitu. Ada nggak sih tips atau pesan-pesan buat orang-orang yang mau studi atau kerja di Taiwan? Kalau dari aku sendiri aku merasa yang paling pertama tuh teman-teman perlu tahu dulu apa yang teman-teman mau. Karena nggak segala hal yang terlihat bagus itu juga bagus untuk kita gitu. Tapi yang paling penting itu kita mau ngelakuin sesuatu dan sesuai nggak dengan jalan hidup kita. Jangan karena kita ngeliat teman kita kuliah di tahun ini kelihatannya oke banget. Jadi kita pergi. Ya mungkin tuh naturally semua orang seperti itu ya. Tapi balik lagi gitu. Kalau misalkan teman-teman terhadap Mandarin tuh kayak kurang ketertarikan, memang nggak ada keinginan dan keperluan ke situ, yang tidak harus gitu Taiwan. Tapi untuk teman-teman yang udah ngemutusin mau studi di Taiwan, memang ini jalan yang teman-teman pengen pilih dan mau lakuin, ya sebenarnya gue percaya kayak tips itu akan datang dengan sendirinya. Karena di saat gue sampein sekarang teman-teman nggak dapet feelingnya. Tapi kok dengan kegigihan yang teman-teman nanti keluarkan sampai di sini, di saat udah di lapangannya, di sanalah baru semua itu bakal nge-reveal itu gitu. Jadi do your best yang teman-teman pengen aja mau lakuin, be honest ke diri kita sendiri gitu. Ya, terima kasih Hansen. Jadi satu pesan buat teman-teman. Jadi apapun yang kita bahas di podcast kali ini itu semua hanyalah cerita personal dari Hansen. Jadi itu mungkin tidak mewakili satu perusahaan atau satu universitas secara langsung. Jadi semuanya hanya bersifat personal. Oke, baiklah Hansen, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama Pak. Terima kasih. Sampai jumpa pemirsa dan teman-teman. Mungkin next time bisa ketemu lagi.